Selamat siang, saya Agustinus Irfan dengan NIM E1N0190008. Saya akan menjelaskan tentang perencanaan pendidikan sekolah dasar di NTB pada era abad ke-21. Yang pertama, latar belakang masalah. Abad ke-21 merupakan wujud dari perubahan zaman menjadi lebih modern. Hampir seluruh aspek kehidupan bersentuhan dengan teknologi. Dengan kata lain, manusia yang hidup di abad 21 perlu menguasai beberapa keterampilan sesuai sarana pendukung bagi keberlangsungan hidupnya. Kemajuan di berbagai bidang kehidupan merupakan tantangan hidup di abad ke-21 ini. Antara lain, kemajuan teknologi informasi yang dapat memudahkan manusia membuka seluas-luasnya berbagai informasi. Kebutuhan dalam mengakses berbagai informasi ini merupakan tantangan bagi dunia pendidikan karena berbagai hal, baik itu positif maupun negatif, dapat dengan mudah diserapi oleh manusia, terutama generasi muda saat ini. Di era global ini, Indonesia sebagai negara berkembang memiliki tantangan yang sangat besar di bidang pendidikan. Contohnya di NTB yang merupakan daerah yang tergolong miskin, sehingga muncullah faktor-faktor penghambat meningkatkan mutu pendidikan di NTB. Pembahasannya, ada beberapa upaya yang dilakukan masyarakat dan pemerintah sejak tahun 90-an untuk meningkatkan mutu pendidikan, adalah dengan mendirikan sekolah-sekolah swasta dengan label unggul melalui berbagai cara. Di NTB misalnya terdapat sekolah Nusa Alam, Baim Batu School. Sekolah-sekolah tersebut ada yang menggunakan kurikulum asing seperti IBO. Nusa Tenggara Barat sebagai daerah yang tergolong miskin dengan tingkat IPM yang berada pada urutan ke-32 dari 33 provinsi di Indonesia, memiliki masalah pendidikan yang lebih berat dibandingkan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Beberapa faktor penghambat peningkatan mutu pendidikan di NTB antara lain, yang pertama, ekonomi atau kemiskinan. Kemiskinan merupakan simbol dari NTB. Seringkali NTB menjadikan sampel berbagai daerah miskin di Indonesia. Faktor-faktor kemiskinan ini tidak disebabkan oleh sumber daya alam terbatas, akan tetapi lebih disebabkan kurangnya kerja keras dan inovasi dalam memanfaatkan lahan pertanian dan sumber-sumber penghidupan. Selain itu, kurangnya keinginan untuk mengubah hidup menjadi lebih baik, mencari sumber kehidupan lain, dan kurangnya keinginan kuat untuk bisa hidup mandiri. Akan tetapi, ketersediaan lapangan kerja yang terbatas merupakan faktor penyumbang terbesar angka kemiskinan di Indonesia. Faktor yang kedua yaitu budaya masyarakat. Budaya memiliki andil yang besar pula di dalam membangun pendidikan yang bermutu. Budaya tersebut diantaranya, yang pertama, kurangnya cita-cita masyarakat NTB, khususnya masyarakat Lombok yang kurang memiliki cita-cita yang tinggi untuk maju. Hal ini tercermin dalam sebuah ungkapan yang sering terdengar di masyarakat, yakni presiden ada satu, menteri ada satu, gubernur ada satu, bupati atau wali kota ada satu, dan buat apa susah-susah sekolah. Akibatnya, motivasi orang tua dalam mendukung anak-anak sekolah akan kurang. Begitu pula dengan anak yang kurang begitu bergairah di dalam belajar. Yang kedua, makan, yang penting ngumpul, merupakan perkataan yang sering terlontar dari orang tua yang melarang anaknya untuk pergi jauh-jauh mencari nafkah dan menuntut ilmu. Hal ini membatasi ruang gerak anak untuk mendapatkan wawasan dan pengetahuan baru dari lingkungan masyarakat yang berbeda. Yang ketiga, berbagi rasa. Berbagi rasa merupakan kultur masyarakat kita. Kultur ini menimbulkan saling ketergantungan, akibatnya kemandirian ekonomi satu keluarga akan melambat.
Yang keempat, makan-makan. Makan-makan merupakan tradisi di dalam mengungkapkan rasa syukur. Seringkali kita ditemukan acara makan-makan atau pesta di dalam acara perkawinan, sunatan, selamatan, atau hajat yang tercapai. Pemberangkatan haji, bersyukur, kematian, dan lain-lain. Kegiatan tersebut membutuhkan banyak uang, bahkan terkadang terkesan boros. Jika dana rawah tersebut sebagiannya disimpan untuk memberi pendidikan anak, tentu akan lebih bermanfaat. Yang kelima, kawin cerai. Keluarga broken home ini banyak menyisakan permasalahan bagi anak-anak karena anak tidak terurus pergaulannya. Kebutuhan pokoknya kebutuhan sekolahnya, tingkat presentasi anak-anak yang berasal dari keluarga broken home sangat rendah. Kelima, contoh budaya ini sangat mempengaruhi partisipasi aktif orang tua maupun anak di dalam meningkatkan mutu pendidikan. Mengacu pada faktor-faktor penghambat dalam meningkatkan mutu pendidikan, maka memerlukan dibangun profil siswa yang berwawasan global dengan skill dan adaptif terhadap perkembangan iptek, memiliki kepribadian dan tindakan yang didasari nilai agama sehingga mampu berubah dan mengubah budaya-budaya penghambat tersebut. Faktor yang ketiga itu sistem pendidikan. Sistem pendidikan di NTB masih tergolong lemah. Beberapa faktor yang memperlemah yaitu kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan yang lebih terpusat pada input, sedangkan proses banyak diabaikan. Yang kedua, fungsi pengawasan berbagai kontrol proses kurang diberdayakan, malah dijadikan tempat pembuangan guru atau mantan kepala sekolah yang akan pensiun. Yang ketiga, penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara birokratif, sentralistik, sehingga sekolah kehilangan kemandirian, motivasi, dan inisiatif untuk mengembangkan dan memajukan lembaganya, termasuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang keempat, pendidikan menggunakan prinsip akuntabilitas, akibatnya penyelenggaraan pendidikan tidak diketahui prosesnya. Yang kelima, kompetensi pengelolaan pendidikan, tidak ada sosialisasi tentang standar yang digunakan dalam menetapkan pengelolaan pendidikan, baik di tingkat di provinsi, kabupaten atau kota, atau sekolah atau kepala sekolah. Masyarakat masih menganggap keputusan politik lebih dominan dalam menentukan pengelolaan pendidikan. Yang keenam, peran serta masyarakat masih minim, kecuali pada pendana. Kontingen kurang berfungsi bagaimana yang diharapkan, malah menjadi wakil sekolah di masyarakat, bukan menjadi wakil masyarakat di sekolah. Yang ketujuh, kontrol DPRD masih minim terhadap penyelenggaraan pendidikan, terutama kontrol terhadap kinerja pengelolaan pendidikan. Dan yang terakhir, PGRI belum mampu secara optimal dalam mengontrol penyelenggaraan pendidikan. Hal ini disebabkan karena pemilihan pemimpin struktural PGRI belum didominasi, sehingga PGRI kurang representatif dalam mewakili apresiasi para guru di NTB. Faktor yang keempat, kompetensi tenaga kerja. Tenaga pendidikan di NTB sangat kompeten, akan tetapi kompeten tersebut tidak tergantung secara optimal. Hal ini dikarenakan oleh beberapa sebab, antara lain kurangnya perencanaan program pengembangan
profesional guru atau profesional development. Yang kedua, dokumen tentang kompetensi dan progres kinerja guru tidak menjadi acuan di dalam perencanaan pelatihan. Akibatnya materi pelatihan tidak sesuai dengan kebutuhan guru. Yang ketiga, reward bagi guru kurang. Benefit yang diperoleh guru belum membangkitkan motivasi guru untuk berkreasi dan berinovasi. Yang keempat, jenjang karir yang tidak jelas. Tidak ada standar acuan bagi penjenjangan karir. Yang terakhir, instrumen standar akuntabilitas untuk melihat kompetensi dan progres kinerja. Pengolahan pendidikan tidak terasosiasikan kepada masyarakat dan stakeholder lainnya. Akibatnya, masyarakat dan stakeholder pendidik tidak tahu tingkat keberhasilan pendidikan. Faktor yang kelima, sarana prasarana. Sarana dan prasarana tidak pendidikan cukup memadai kecuali sarana pengembangan bakat, minat, dan kreatif. Lab praktikum harus dilengkapi khususnya bagi sekolah baru dan daerah terpencil. Faktor yang keenam, budaya kerja. Kurangnya pemberdayaan, pendampingan, dan pengembangan terhadap personel pendidikan melahirkan budaya kerja yang memiliki kecenderungan antara lain. Yang pertama, lamban dalam melayani, kurang transparan khususnya di bidang keuangan. Yang tiga, kurang kemitraan. Yang keempat, kurang kerjasama. Dan yang terakhir, kurang motivasi belajar terkait bidang yang digeluti. Seharusnya budaya kerja yang perlu dikembangkan bagi pendidikan di NTB yaitu bertindak sesuai prinsip-prinsip keterbukaan. Kedua, kejujuran dan saling menghormati. Yang tiga, mengutamakan keterbentukan kerjasama tim atau kolaborasi di lingkungan sekolah. Yang keempat, mewujudkan kemitraan efektif dengan segenap sumber belajar. Yang kelima, mendorong terwujudnya komunitas belajar yang modern dan religius. Dan yang terakhir, menerapkan praktik-praktik terbaik pendidikan. Sekian dari saya.